Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di minggu pagi hari ini, minggu tanggal 24, minggu terakhir pada bulan April ini, yaitu minggu Quasimodogeniti, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati lawatannya lewat firman yang akan kita renungkan pagi ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh sukacita, diberkati Tuhan ketika kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita mohon pimpinan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menerima kebenaran firman-Nya pagi ini. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini, dalam minggu Quasimodogeniti ini, disiapkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan membacakan ayat itu kita. Mari kita mendengarkannya bersama-sama. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan yang sangat luar biasa yang dapat kita terima di minggu kita hari ini, di minggu Quasimodogeniti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, setelah kita melewati minggu Paskah, yaitu minggu penuh dengan kemenangan dan sukacita bagi kita, saat ini kita masuk dalam minggu Quasimodogeniti ini, saudaraku, seperti bayi yang baru lahir. Itu artinya bagi kita pada pagi hari ini, bahwa lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita dibawa untuk memahami bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu telah membawa pembaruan kehidupan iman bagi setiap kita yang mau percaya kepada Yesus. Ini yang kita syukuri pada pagi hari ini. Dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita terima pada pagi ini, di mana ini berbicara tentang perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus ketika ia dalam perjalanan menuju Damsyik, dikatakan dekat kota Damsyik. Karena itu kita akan merenungkan kebenaran ini di bawah sebuah tema yang dikatakan di sini, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Kalau dalam bahasa Batak ini, perjumpaan do Tuhan Yesus makorhon hamubaun. Ya, hai baruon manang pe hamubaun. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima tema ini, tentu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, terutama ketika kita diperhadapkan dengan pengalaman spiritual daripada Rasul Paulus ketika dia berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini. Tetapi lewat khotbah ini, Tuhan ingin menyingkapkan kepada kita isi hatinya tentang beberapa hal yang saya ingin sampaikan saat ini. Paling tidak ada 3 hal yang tersirat dari tema ini yang ingin kita terima hari ini. Yang pertama, yaitu tentang
keprihatinan hati Tuhan saat ini melihat perilaku kehidupan manusia di mana masih banyak orang yang berlaku seperti Saulus yang menjadi seteru salib Kristus saat ini. Jadi mengapa tema ini diangkat? Mengapa ayat ini menjadi renungan kita di minggu ini? Keprihatinan yang seperti ini ada di hati Tuhan, jauh di lubuk hati Tuhan. Melihat ada banyak orang di zaman ini yang masih berperilaku seperti Saulus yang menjadi seteru salib Kristus dalam kehidupan mereka. Sekalipun mungkin mereka menyebut diri mereka orang Kristen, nanti akan kita lihat. Lalu yang kedua, ini juga berbicara tentang keinginan hati Tuhan bagi kita semuanya, supaya setiap kita, ya setiap orang diubahkan dalam kehidupannya. Baik dalam kehidupan jasmani, terlebih dalam kehidupan rohani. Adalah kerinduan hati Tuhan supaya setiap kita diubah. Tentu diubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang lebih baik tentunya. Ini harapan Tuhan bagi kita lewat firman yang kita renungkan ini. Lalu yang ketiga adalah tentang cara Tuhan mengubah kehidupan seseorang itu dimulai ketika seseorang itu bertemu dengan Tuhan dan dia mau mendengarkan Tuhan dan dia juga mau memberi hidupnya dipimpin serta diatur oleh Tuhan. Maka sesungguhnya disitulah perubahan itu bisa dialami, dirasakan, dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi bahan-bahan pikiran bagi kita pada pagi hari ini ketika kita diperhadapkan dengan khotbah minggu ini. Saudaraku, jika kita membaca tentang kisah perjalanan kehidupan Saulus yang telah diubahkan oleh Tuhan menjadi Paulus, tentu saudara, kita akan bisa merasa heran melihat keadaan ini. Bagaimana tidak, Saulus yang tadinya sangat membenci Tuhan Yesus dan bahkan sangat membenci pengikut Yesus, murid-murid Tuhan. Dia sangat gigih dan dengan penuh semangat untuk melenyapkan ajaran kekristenan yang ada pada saat itu. Dia begitu bersemangat. Bahkan dikatakan dia memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, setelah ia mendapatkan surat kuasa dari imam besar di Yerusalem, dia dengan leluasa, dengan garang melakukan apapun yang ingin dia lakukan demi untuk memberantas keberadaan orang-orang Kristen pada saat itu yang percaya Yesus. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ia hendak melaksanakan tugas besarnya itu, kita lihat dalam kisah ini, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju kota Damsyik, bahkan dikatakan sudah dekat dengan kota itu, suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh Saulus pada saat itu terjadi pada dirinya di sana. Ini menjadi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Yaitu pada saat itu ketika dalam perjalanan itu sebuah cahaya dari langit memancar dan memenuhi kehidupan, mengelilingi kehidupan Saulus pada saat itu. Dan oleh silauan cahaya yang memancar itu sampai kedua mata Saulus mengalami kebutaan. 3 hari dia tidak bisa melihat. Lalu dikatakan di sini, dari dalam cahaya itu terdengar sebuah suara yang berkata kepada Saulus, dikatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini sebuah percakapan rohani tentunya, tetapi juga percakapan yang mengandung makna bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Saulus pada saat itu. Lalu di sana terjadi percakapan antara Saulus dengan Tuhan Yesus, dan dalam percakapan tersebutlah yang menarik juga di sana bahwa ternyata di sana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Saulus sebagai korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan olehnya sendiri. Bukankah Paulus menganiaya orang-orang Kristen? Tetapi kenapa Yesus katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaannya di sini menarik, saudaraku. Apa sebenarnya yang kita pahami tentang pekerjaan Tuhan yang kita lakukan? Apa sebenarnya yang kita pahami tentang bagaimana mengiring Tuhan, saudaraku? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, saudaraku. Lalu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?"
Sesungguhnya saudaraku, ini artinya bahwa sebenarnya di sini dapat kita lihat betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus itu kepada umatnya yang percaya kepadanya, yang rela berkorban, yang rela menderita demi namanya. Ternyata Yesus sendiri turut menderita bersama-sama dengan mereka, turut merasakan kepedihan hati mereka, turut merasakan penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Berikutnya saudaraku, Tuhan Yesus dikatakan memerintahkan Saulus supaya dia pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan melalui kehidupannya sendiri. Sekalipun ya kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya Paulus tidak pernah memahami itu, tidak pernah mengerti itu. Dan sekali lagi kita dapat melihat di sini bahwa sekalipun Saulus telah memiliki tekad yang kuat dan dengan segala perencanaan yang matang, ya, akan menangkap, menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang Kristen dikatakan dalam pembacaan kita. Namun ternyata Tuhan berkuasa kok mampu mengubahkan ya rencana jahat Saulus itu menjadi ya rencana kebaikan bagi Tuhan juga bagi umat Tuhan. Ini yang membuat kita tetap optimis dalam mengiring Tuhan, menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah mungkin ada aniaya, ada fitnah, ada persoalan, tetapi kita diteguhkan di sini bahwa ketika kita tetap setia, ketika kita tetap mempertahankan menghidupi iman kita dengan benar, maka Tuhan juga bertindak untuk menolong setiap orang yang berniat jahat, yang merancangkan hal yang tidak baik kepada kita, karena sesungguhnya itu juga dilakukannya untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk kita, saudaraku. Ini yang menarik pada saat ini. Kita bersyukur untuk kebenaran ini, sehingga tidak ada lewat kebenaran ini bagi kita kamus untuk putus asa apalagi menyerah, karena sesungguhnya Tuhan turut bekerja dan campur tangan dalam segala sesuatu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Lewat minggu Quasi-Modogeniti yang kita rayakan hari ini, seperti bayi yang baru lahir dikatakan, dan lewat penjelasan firman Tuhan yang telah kita renungkan dari atas tadi, kita diingatkan oleh Tuhan di sini tentang beberapa hal. Ini yang coba kita renungkan. Yang pertama, berhentilah menganiaya atau menyakiti hati Tuhan. Ini pesan moral yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Berhenti menganiaya ataupun menyakiti hati Tuhan, mendukacitakan hati Tuhan. Setelah Saulus diubah oleh Tuhan menjadi Paulus, ia dengan perenungan yang sangat dalam pernah berkata kepada jemaat yang ada di Filipi begini, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini menjadi perenungan besar yang menjadi pergumulan kita juga sampai saat ini. Ketika Paulus telah mengenal jati dirinya sebagai orang beriman, dia merenungkan bahwa betapa banyaknya orang yang berperilaku dari hari ke hari menjadi, ya dikatakan di sini saudaraku, seteru salib Kristus itu dengan cara mereka hanya memikirkan perut mereka, ya mereka hanya memikirkan kemuliaan kehormatan bagi diri mereka, dan semua yang mereka pikirkan itu semata-mata perkara-perkara duniawi. Ini sebenarnya yang membuat Paulus melakukan segala sesuatu itu hanya untuk pemuasan hasrat dan keinginannya saja. Bahkan dikatakan kalau kita baca, ada banyak orang saat ini, yaitu orang-orang yang hidup dengan segala hawa nafsu kedagingan yang menyesatkan. Kita bisa menemukan ini di sekeliling kita, yaitu orang-orang yang dengan segala cara berusaha membenci, ya, mencari pembenaran sebagai legalitas dalam melampiaskan hasrat ambisi pribadinya. Dia akan berusaha untuk menghalalkan segala cara, melegitimasi segala hal, untuk membenarkan segala tindakannya untuk pemuasan hawa nafsunya belaka, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau peduli pergumulan orang lain. Mereka tidak mau peduli dengan penderitaan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang merasa senang ketika orang lain menderita dan tidak berdaya. Mereka senang melihat orang-orang seperti itu.
Dan mereka adalah orang-orang yang merasa bangga ketika dia merasa mampu menaklukkan orang lain di bawah kakinya. Orang-orang seperti inilah yang seringkali saudaraku menjadi seteru salib Kristus. Ada banyak orang yang merasa diri orang Kristen, menyebut diri orang Kristen, tetapi perilakunya adalah perilaku-perilaku yang seperti ini, yang selalu menyakiti hati Tuhan, mendukacitakan hati Tuhan, menganiaya Tuhan, saudaraku. Hari ini Tuhan berkata kepada kita semuanya, khususnya kepada orang-orang mendengarkan khotbah ini, yang masih hidup secara duniawi, yang masih hidup sebagai seteru salib Kristus, yang masih melakukan hal seperti yang kita terangkan di atas tadi. Saya ingin katakan, Yesus berkata kepadamu pada saat ini, mengapa engkau masih menganiaya aku? Mari saudaraku, renungkan perkataan ini. Dengan engkau hidup seperti itu, sesungguhnya engkau masih seteru Kristus. Dan ketika engkau melakukan itu, Tuhan berkata bahwa engkau sedang menganiaya Tuhan, mendukacitakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan katakan kepadamu pada pagi hari ini, mengapa engkau masih menganiaya aku? Dengan kata lain saudaraku, Tuhan mau supaya kita hidup saling mengasihi. Tuhan mau supaya kita hidup saling menghargai, saling membangun satu sama lain, saling menerima, saling mencintai. Sehingga hati Tuhan bahagia, hati Tuhan merasa senang, tidak terluka, tidak berduka saudaraku. Hanya karena perilaku kita yang selalu berperilaku menjadi seteru salib Kristus itu. Mari kita ubahkan itu. Mari kita tinggalkan cara-cara seperti itu. Kita bawa di kaki Tuhan, kita tersungkur di kaki Tuhan dan mohon pengampunan Tuhan untuk mengubah hidup kita sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang bisa dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, biarkan Tuhan mengubah hidup kita dengan caranya sendiri. Tentu tidak gampang untuk berubah saudaraku. Sulit. Ada banyak orang berkata, sangat sulit berubah dalam hidup ini. Kita bersyukur karena lewat penjelasan firman Tuhan hari ini, kita semakin dikuatkan bahwa benar saudaraku. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita terima kebenaran ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ketika kita benar-benar telah meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama itu, seperti yang sudah diterangkan tadi di atas, kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan menurut caranya sendiri, maka kita akan melihat sesungguhnya dia akan melakukan itu dengan cara betul-betul Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Bahkan matanya tertuju kepada kita, telinganya diberikan untuk kita untuk mendengarkan seruan atau seluruh keluh kesah kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan melihat penderitaan umatnya, maka Tuhan pun berperkara untuk menolong mereka dengan cara menjamah kehidupan Saulus pada saat itu. Luar biasa. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Karena dengan begitu garang Paulus telah ingin melakukan semua keinginan hatinya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit saudaraku. Tuhan bisa mengubah segala bentuk hati kita. Tentu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Saulus ketika itu kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada Saulus. Lalu ketika dia melihat kemuliaan Tuhan dengan segala kemampuannya, dia berusaha untuk bertahan, tetapi tidak ada kemampuan apapun yang bisa membuat kita bertahan untuk menegakkan kepala kita di hadapan kemuliaan Tuhan. Selain kita harus terjatuh dan tersungkur di kaki Tuhan, sampai kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita banggakan. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan. Tuhan hanya mau kita merendahkan diri. Tuhan hanya mau kita mari tersungkur di kaki Tuhan. Serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat itu juga Saulus sadar saudara bahwa segala kehebatannya, segala kegarangannya, segala kebengisannya, serta segala emosi dan amarahnya ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Lalu apa yang membuat kita sombong saat ini? Apa yang kita banggakan? Ketika Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan engkau akan tersungkur di kakinya, semua akan menjadi seperti sekam diterbangkan oleh angin di hadapan kemuliaan Tuhan.
Yang perlu sekarang rendahkan hatimu dan beri hidupmu dipimpin Tuhan. Apapun kondisi kehidupanmu, ketika kita mau membawa hidup itu kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita dengan caranya tentunya, saudaraku. Ya, lewat penjelasan ini, saudara, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa mengubah segala keadaan kehidupan kita, apapun keadaan yang saudara hadapi saat ini. Dia bisa mengubah kehidupan dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, seperti kejahatan yang dirancangkan oleh Saulus di sini, diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi jemaat Tuhan. Luar biasa. Bahkan jemaat Tuhan saja pun kebingungan, tidak percaya, bertanya, apa mungkin mereka mencurigai bahwa itu siasat jahat dari Paulus. Maka seburuk apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, saudaraku, jangan kita berputus asa. Jangan pernah menyerah, ya. Mari kita perlu merenung pada saat ini. Jangan kita putus asa. Jangan katakan nasi sudah menjadi bubur. Tidak perlu seperti itu. Masih ada harapan kalau engkau mau membawa hidupmu kepada Tuhan. Dia akan masih bisa mengubah hidupmu. Sehingga mari saudaraku, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk memiliki pandangan yang luas, bahwa kita ada bersama dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengasihi kita. Asal kita mau mendengarkan perkataannya, dan asal kita mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan, maka Dia akan menuntun kehidupan kita, saudaraku. Ini luar biasa. Mari kita bersyukur pada kesempatan ini. Ya, perjumpaan seperti yang dialami oleh Paulus ini, kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, di mana masing-masing kita dapat tertuntun bertemu dengan Tuhan, dan masing-masing kita bisa tersungkur di kaki Tuhan untuk mengakui bahwa kemuliaan Tuhan berada di atas segala-galanya, berada di atas segala apapun yang kita banggakan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kita miliki, yang kita banggakan dan yang kita andalkan, ketika kita berjumpa Tuhan, semua itu tidak ada apa-apanya. Kita hanya bisa tersungkur dan tertunduk di kaki Tuhan. Ketika itu kita lakukan, Dia akan mengubah hidup kita dengan caranya sendiri. Lalu yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, dengarkan dan lakukanlah apa yang dilakukan Tuhan, maka kita akan diubahkan. Ini pesan moral ini, saudaraku. Pesan moral yang kita dapatkan. Setelah Saulus diperhadapkan dengan peristiwa ajaib itu, dia pun mengalami kebutaan, dikatakan Alkitab. Lalu bagi Saulus tidak ada lagi yang dapat dilakukan dalam dirinya. Ya, tidak ada lagi. Semua telah sirna selain berlaku pasrah akan keadaan itu. Apa yang bisa dilakukan? Kekuatannya sudah diluntuhkan, ya, dilucuti, saudaraku. Bahkan penglihatannya pun telah dibutakan oleh Tuhan. Saat itu Yesus menuntun kehidupan Saulus dan berkata, lihat ini, saudaraku, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita tersungkur di kakinya, dan ketika kita benar-benar mau tersungkur di kaki Tuhan, itulah cara Tuhan untuk bisa membangunkan kita, untuk bisa mengangkat kita, untuk bisa mengubah hidup kita. Bangunlah. Artinya tidak selamanya Tuhan membuat kita tersungkur, tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya kita tahu bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Dan ketika kita sadar akan itu, Tuhan akan membangunkan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita perintah, tugas, tanggung jawab. Mengapa Tuhan mengangkat orang lemah? Mengapa Tuhan membangunkan kita ketika kita berdaya? Karena ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada tanggung jawab besar yang ingin Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Mari saudaraku, lewat penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti hidup kita semuanya, yang tahu masa depan yang terbaik bagi kita. Sehingga Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengambil sikap tersungkur di kaki Tuhan, itu membuktikan bahwa kita mengakui Tuhan ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Itu menandakan bahwa kita benar mencintai Tuhan. Mari saudaraku, ketika kita benar menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, maka kita akan benar dapat mengerti bahwa ada rencana Tuhan terindah bagi hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit kita pahami,
kita masih memiliki harapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan seterusnya kita akan bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Jadi dengarkan apa ya yang dikatakan Tuhan. Lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Saulus, bangunlah dan pergilah ke kota. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya kalau kita baca, ya, lalu ya Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka mata, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, saudaraku. Luar biasa. Walaupun dalam kondisi keterbatasan fisik yang seperti itu, dia tetap mau taat. Dia tetap mau mendengarkan Tuhan. Dia mau tetap mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Dia tidak memberontak. Mari, ketika Tuhan membawa kita kepada sebuah pengalaman yang seperti ini, jangan keraskan hatimu. Jangan memberontak lagi. Tunduk saja, ikuti saja apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Maka itu akan menciptakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan penutup, Quasimodogeniti yang kita syukuri hari ini, seperti bayi yang baru lahir, adalah sebuah perenungan yang dalam bagi kita di hari ini untuk merespon kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kemenangan dan yang membawa kehidupan yang kekal kepada kita, kehidupan yang baru bagi kita, yaitu kehidupan yang telah diselamatkan dari kuasa maut, di mana kehidupan lama kita telah terkubur dalam kematian Kristus itu. Dan jika saat ini kita bisa hidup seperti ini, sesungguhnya kita hidup dalam kehidupan yang baru, dalam kebangkitan Kristus sebagai seorang bayi yang baru lahir, yang tentunya membutuhkan tuntunan, yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan dekapan tangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyadari ini. Ketika kita benar-benar melihat pengorbanan Kristus sebagai satu tanda bukti kasihnya, dan dia memenangkan perkara kematian itu, dan memenangkannya sebagai bukti benar-benar dia ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita merespon itu, saudaraku. Perjumpaan kita dengan Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan juga menjadi jaminan bagi kita dapat diubah, saudaraku. Jadi jangan menghindar dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia masih bisa ditemui. Mari, saudaraku. Ya, mari kita belajar hari ini mencari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita yang mau memberi hidup kita kepada Tuhan dan berada di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh iman percaya kita kepada Kristus yang telah memenangkan perkara kita. Kita ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya kita akan menikmati hal-hal baru akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan lewat penjelasan firman Tuhan hari ini, kita dapat menyaksikan betapa indahnya dan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Ya, di mana ketika Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Itu artinya, saudaraku, apapun penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, ternyata Tuhan Yesus juga turut merasakan itu. Turut merasakan penderitaan kita itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tidak pernah sendiri, saudaraku. Kita tidak pernah sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turut merasakan segala penderitaan kita. Dia ada Tuhan yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita setiap saat. Karena itu mari, saudaraku, kita datang kepada Tuhan dan kita mau memberikan, ya, membiarkan Tuhan mengubah kehidupan kita menurut kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Karena Tuhan memiliki rencana terindah bagi setiap kita yang percaya kepadanya, dan rencana yang indah itu tentu dengan cara Tuhan, kemungkinan besar bahwa rencana Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita kalau kita mau menundukkan hidup kita kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Saulus ini, saudaraku. Mari di minggu Quasimodogeniti ini, mari kita seperti seorang bayi yang baru lahir itu. Kita tidak bisa hidup dari diri kita sendiri. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena topangan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan kita ada.
Oleh karena itu mari kita menyadari itu saat ini, dan Tuhan memberi dirinya sebagai penolong, ya, sebagai yang bisa mengasihi kita, sebagai yang bisa merangkul hidup kita, yang benar-benar peduli dengan kita dan mau menolong kita, merancangkan yang terbaik bagi kita. Ini yang saya bagikan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini, walaupun dalam pengertian sederhana kami menyampaikannya, tetapi kiranya Tuhan memberkati sehingga renungan ini menjadi berkat bagi saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dapatkan di minggu hari ini, di minggu Kuasi Modogeniti ini. Kami disapa oleh Tuhan lewat pertobatan hamba-Mu Saulus, di mana perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan yang bisa mendatangkan perubahan hidup, pembaharuan hidup bagi kami. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, supaya kami pun mau tunduk di kaki Tuhan seperti Saulus, sehingga kami pun boleh masing-masing diubahkan Tuhan. Berkatilah yang lemah kuatkan, yang jatuh diangkat oleh Tuhan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, beri mereka pekerjaan baik. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati, berikan mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan, berikanlah kepada mereka keturunan yang baik juga. Juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pendidikan, biarlah mereka ditopang Tuhan dalam takut Tuhan, karena takut Tuhan adalah permulaan hikmat pengetahuan. Yang sedang bergumul untuk pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga, lawat mereka hari ini. Ada umat Tuhan yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu pun adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan ini, hidup dalam pergumulan hidup yang berat dan dibelenggu oleh persoalan hidup yang sulit dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka boleh ditolong, dilepaskan, dibebaskan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk mau membagikan khotbah ini kepada sebanyak mungkin orang, karena kami rindu dengan kami membagikan ini ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Itu harapan kami. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, dengan mendengarkan khotbah ini, tekan tombol like juga dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ke depan. Akhirnya kami Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan selamat Minggu Kuasi Modogeniti. Ya, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara hari ini. Shalom.